Selamat pagi, kita bertemu lagi di dalam Senin 12 Juli 2021. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang tercinta, dan Bapak Ibu yang selalu setia kepada Tuhan. Marilah kita bertindak terhadap orang Israel dengan bijaksana agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Keluaran bab 1 ayat 8 sampai 14 dilanjutkan ke ayat 22. Pada waktu itu di tanah Mesir diperintah oleh raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Lihat, Israel itu sangat banyak dan jumlahnya lebih besar daripada kita. Marilah kita bertindak terhadap mereka dengan bijaksana agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Jangan-jangan jika terjadi peperangan, mereka malah bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari sini. Maka pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas orang-orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Maka dengan kejam orang Mesir memaksa Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Orang Israel dipaksa mengerjakan tanah liat dan membuat batu bata. Juga berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala macam pekerjaan dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani, lemparkanlah ke dalam sungai Nil, tetapi anak-anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang memikul salibnya, yang tidak memikul salibnya dan tidak mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku.
Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari kedua bacaan tersebut, di Senin tanggal 12 Juli 2021, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, kita melihat bahwa Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Pernyataan Yesus ini sangat anti klimaks. Kenapa? Karena orang-orang bisa menilai mungkin Yesus ini anti keluarga. Benarkah demikian? Tidak. Dalam Injil Matius bab 15 ayat 4 sampai 6, Yesus justru menjunjung tinggi hormat akan bapa dan ibu. Lalu mengapa Yesus berkata demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dan juga adik-adik yang budiman yang saya hormati, serta seluruh anak-anak yang tercinta. Dalam Injil Matius bab 15 ayat 4 sampai 6, Yesus justru menjunjung tinggi hormat akan bapa dan ibu. Lalu mengapa Yesus berkata demikian? Mari kita pikirkan secara bersama-sama. Bahkan dalam Injil Lukas bab 14 ayat 26 dikatakan dengan kata membenci. Barang siapa yang tidak membenci anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sepintas lalu, kalau memang kita baca ayat-ayat ini, akan merontokkan kita yang sangat mengasihi, mencintai anggota keluarga kita. Sebagai orang tua, tentu kita sangat mengasihi anak-anak kita. Sebagai seorang anak, kita tentu juga mengasihi bapak kita, mama kita, ibu kita yang melahirkan kita. Sebagai seorang bapa, kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Namun mengapa Yesus berkata demikian? Seolah-olah makna keluarga tidak lagi menjadi yang utama. Di sini Yesus menegaskan pentingnya mengutamakan kerajaan Allah. Kalau kita ingat kisah cerita seorang muda yang kaya yang telah melaksanakan seluruh hukum Taurat sejak kecilnya. Mulai hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Namun dia tidak bisa meninggalkan keterikatannya dengan harta, di mana Yesus waktu itu mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, pergilah dan jualah seluruh hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin. Ekstrim memang. Mengikut Yesus tidak main-main. Engkau harus meninggalkan sesuatu yang menjadi kesenanganmu. Engkau harus meninggalkan sesuatu yang menjadi hobimu.
Engkau harus menteladani Kristus yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Selain daripada terus-menerus melayani orang, melayani orang, melayani orang. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan dipanggil Tuhan. Di tengah zaman yang sudah semakin menghimpit nyawa manusia dengan mengorbankan hal-hal yang membuat kita semakin menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Yesus menegaskan pentingnya mengutamakan kerajaan Allah. Ini harus kita ingat adik-adik, saudara-saudara yang terkasih. Dan mau mendobrak keterikatan yang berlebihan orang-orang Yahudi terhadap keluarganya. Ya, kalau kita lihat ada juga seorang bapak tidak memiliki anak laki-laki sama sekali. Maka dia berselingkuh dengan perempuan lain karena dia menyangka istrinya mungkin mendapat kutukan. Dia ingin anak laki-laki. Nah, di sini kita berlebihan. Harus anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Disinilah yang ditegaskan oleh Yesus untuk tidak mencintai yang lain melebihi cinta kita kepada Yesus Kristus. Yesus harus selalu dinomorsatukan, sebab siapapun yang tidak memprioritaskannya, ia tidak akan mampu mengikuti Yesus Kristus. Memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Yesus. Karena itu barang siapa mengasihi bapa, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuannya lebih daripada kita mengasihi Yesus Kristus, tentu kita tidak akan layak menjadi muridnya. Meskipun kita selalu mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus di atas segala-galanya. Namun hidup kita ternyata benar-benar belum memenuhi standar kekristenan. Standar Kristus yang telah membuat kita dirombak pola pikir kita. Dirombak cara pandang kita. Dirombak pola kerja kita. Membangun hidup kita kembali dari dalam. Menjadi kekuatan baru untuk menjadi contoh teladan bagi sesama kita. Menjadi Kristen tidak mudah, menjadi Kristen sangat berat. Tanggung jawab kita selama kita hidup akan dipertanggungjawabkan pada saat kita menghadap tahta terakhir kerajaan Allah. Apakah kita layak masuk kerajaan Allah atau justru kita memiliki motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan Yesus juga menuntut barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, tidak menyangkal dirinya, ia tidak layak bagiku. Memikul salib yang langsung dikaitkan dengan mengikutinya berarti menyangkal diri secara total hingga siap mati demi Yesus. Hari kini banyak orang yang mengaku siap mati demi Yesus, namun tidak berani mengaku Yesus di hadapan orang-orang lain karena takut mencemarkan kepercayaan yang lain atau takut tidak bertoleransi dengan agama yang lain, ia tidak layak untuk hidup berpadanan dengan Kristus. Hidup total dan siap mati demi Yesus. Adakah engkau mau hidup total, adik-adik yang tercinta, saudara-saudara yang terkasih, bapak, ibu yang budiman? Hidup total, menyerahkan seluruh hidupmu, menyerahkan otakmu, menyerahkan pikiran, menyertakan tenagamu, menyertakan perkataanmu, menyertakan seluruh hidupmu, dirimu, dengan kedisiplinan yang penuh hanya untuk Tuhan. Ingat, barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus, ia akan memperolehnya. Kata nyawa memiliki dua arti, dua pengertian. Yang pertama hidup fisik, dan yang kedua hidup sejati. Maka
Barang siapa yang mengorbankan hidup fisiknya akan memperoleh hidup sejati. Tetapi pengorbanan hidup itu harus karena Yesus. Hanya karena Yesus. Atau karena Allah yang menyatakan dirinya dalam Yesus. Apakah kita mampu mengikuti Yesus? Bahkan seorang Billy Graham pun mengatakan, seorang Billy Graham, penginjil besar itu, yang berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kota besar ke kota besar. Dia mengatakan, apakah aku tetap layak di hadapan Tuhan? Ataukah justru pelayanan yang kulakukan malah tidak berkenan kepada Tuhan? Justru pelayanan hamba-hamba Tuhan yang berada di pedalaman, yang tidak pernah kita jangkau, itulah yang justru berkenan di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Menyangkal diri itu sangat sulit. Berarti kita juga harus mematikan keakuan kita. Keinginan kita yang tidak berpadanan dengan kemauan Tuhan juga harus kita tekan supaya kita tidak pernah melihat bahwa kita lebih tinggi, kita lebih penting daripada Tuhan. Namun Tuhan itulah yang lebih penting. Sering kita menganggap diri kita lebih penting dari hal apapun juga, padahal kita hanyalah alatnya yang diberikan anugerah untuk melayaninya. Kalau Tuhan sudah berbicara kita tidak diperlukan lagi, apa boleh buat? Karena Tuhan adalah yang mutlak untuk kita hormati dan kita patuhi. Hanya orang-orang yang mau menyangkal diri dan mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya, itulah yang berhak memperoleh upah yang Yesus janjikan. Ingat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik yang budiman, dan seluruh anak-anak yang tercinta. Hanya orang-orang yang mau menyangkal diri dan mengorbankan hidupnya, itulah yang berhak memperoleh upah yang dijanjikan Yesus. Sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita tidak mengkhianati meski penderitaan menimpa kita. Kita lihat Yusuf, bagaimana dia dibuang, dijual, tidak diakui saudara sebagai saudara kandung oleh saudara-saudaranya yang lain. Tapi Yusuf tidak mendendam, tidak ingin membalas perlakuan saudara-saudaranya. Dan ia yakin ada maksud Tuhan pada saat ia dijual dan dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan dikabarkan saudara-saudaranya kepada bapaknya bahwa dia mati diterkam binatang buas. Ternyata Tuhan sedang merencanakan rencana yang luar biasa, rancangan yang indah untuk Yusuf. Dia menjadi Perdana Menteri atau Mangku Bumi di Mesir pada akhirnya, yang mengatur seluruh persediaan makanan Mesir. Selama 7 tahun membuat Mesir penduduknya bekerja keras. Dan 7 tahun itu juga berusaha menyimpan untuk persiapan 7 tahun ke depan yang nantinya akan ada kelaparan. Bangsa-bangsa yang lain di luar Mesir tidak menyadari itu. Karena Tuhan hanya berbicara kepada Yusuf. Yusuf menjadi berkat bagi orang lain. Dia menjaga integritasnya. Dia menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan ketika difitnah, dimasukkan ke penjara pun, dia tetap mengutamakan Tuhan. Dia diberi
karunia oleh Tuhan untuk membaca mimpi-mimpi orang lain. Itulah hidup Yusuf, juga Ayub dan sebagainya yang menjadi teladan bagi kita. Bagaimana mereka mau menyangkal diri dan mengorbankan hidupnya untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati hanya mau memberi, dan memberi. Memberi dalam arti tenaga, mengorbankan waktunya, maupun memberi dalam arti materi. Memberi dengan mendoakannya. Semua pelayanan yang kita tujukan total kepada Tuhan harus kita tujukan untuk kebaikan sesama kita dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua sadar bahwa kita lemah di situ. Kita lemah untuk memahami makna pelayanan hanya kepada Tuhan. Sebagai pengikut Yesus, kita hampir selalu gagal mengaplikasikan kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita. Mengaplikasikan kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita. Inilah yang sulit untuk kita yang selalu mendewakan diri kita, yang selalu menomorsatukan diri kita. Sehingga kita harus selalu mengevaluasi hidup kita setiap hari. Apakah yang kukerjakan ini berkenan di hadapan Tuhan? Adik-adik, apakah yang kukerjakan ini berkenan di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ataukah kita justru tidak memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan diri sendiri? Atau kita benar-benar mengerjakan yang Tuhan mau? Kita sering mencari sesuatu dengan mengatakan kemuliaan Tuhan, namun untuk mencari keuntungan sendiri dibungkus dengan kata kemuliaan Tuhan. Ini sering terjadi. Sehingga marilah kita memohon pengampunan dengan ketidaksempurnaan kita yang sering membungkus ambisi pribadi kita dengan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan yang kita lakukan kepada sesama. Sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita tidak berkhianat meski penderitaan menimpa kita. Kita harus selalu siap memagul salib dan mengikuti Yesus. Maukah adik-adik, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak yang budiman? Kristus mengajak kita untuk selalu siap memanggul salib, menyangkal diri kita, dan mengikuti Yesus apapun yang terjadi. Marilah kita renungkan seluruh bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, sehingga memotivasi kita untuk hidup lebih baik ke depannya dengan harapan tetap setia kepada Tuhan dan selalu memberitakan Injil kepada orang lain. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, perkenankanlah kami mengenal suara sabda-Mu dan selanjutnya menyesuaikan suara kami dengan suara sabda itu. Ialah Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus yang sudah mendengarkan dan mulai merenungi mimpi-mimpi kita ke depannya untuk melakukan yang Tuhan mau. Semoga bacaan-bacaan dan renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian untuk selalu mengoreksi diri, bercermin. Apakah kita layak, apakah kita sanggup, apakah yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan untuk
kepentingan pribadi kita. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami sudah bersalah kepadamu. Marilah kita selalu mengasah hidup kita. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Maranatha. Haleluya. Amin.